Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan leluhur penjaga jodohmu. Jadi ini leluhur penjaga jodohmu mau menyampaikan apa sama kamu dan apa yang pengen dia kasih tahu tentang energi yang jodohmu yang dijaganya. Jadi kita bakalan cek nanti energinya lalu pesan-pesannya seperti apa. Sebelum kita mulai, aku harus disclaimer dulu kalau ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Jadi mau 1 tahun setelah aku post atau bahkan 1 menit setelah aku post, teraplikasikannya momen saat kamu menonton. Oke? Dan perlu diingat, ini aku menyisipkan energi healing dan energi kebahagiaan. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Biasanya orang yang butuh banget healing bakalan ngerasa ngantuk atau pengen merem. Jangan dilawan, berarti energi healingnya bekerja. Lalu kalau misalnya kamu baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi sendiri, fokus dengan diri sendiri dan sebutkan pertanyaan dalam hati. Dan kalau kamu butuh waktu untuk tenang, untuk relax, pause sejenak, dan balikin energinya semuanya ke kamu, yang kamu curahkan ke orang-orang, balikin semua ke kamu, lalu fokus dengan pertanyaannya. Oke, kita langsung mulai aja. Aku bakalan cek di sini. Jadi siapa leluhur penjaga jodohmu dan pesannya. Terus pesan leluhur penjaga jodohmu. Oke. Di sini ada Isis, Magic Manifesting, Your Dream, Vision, Goals Become Reality and Stay Focused. Di sini pertama disarankan untuk manifestasi dengan cara memvisualisasikan. Kalian pasti pernah bermimpi. Kalian pasti pernah melakukan khayalan-khayalan. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk memvisualisasikan. Tapi jangan hanya spesifik ke seseorang, tapi spesifikkan ke rasa dan ke suasana seperti apa yang kamu pengen dapat sama si jodohmu gitu. Sifat seperti apa yang kamu pengen punya di jodoh. Lalu dari sini your dream, visions and goal becoming reality. Jadi apa yang kamu pengen, yang kamu butuhkan, yang kamu minta selama ini bisa jadi realita. Itu pesannya. And then di sini Melchizedek, higher learning. You have learned from experience, more inner study now required to further more progress. Jadi sudah waktunya bukan berkelana mencoba-coba lagi. Udah waktunya bukan coba-coba. Ini waktunya buat meresapi segala macam apa yang sudah kamu lakukan di percintaan kemarin-kemarin, dipelajarin, baru nanti selangkah kamu ketemu sama si jodoh. Lalu kalau dari yang aku lihat di sini jodoh kamu dijaga sama sosok penjaga yang memberikan kedewasaan, memberikan ketenangan, mengarahkan untuk menemukan mimpi gitu. Kalau aku lihat di sini juga ada sisi kedewasaan dan sisi kematangan ya, bukan hanya di usia, tapi memang dari segi mentalnya cukup matang gitu untuk menghadapi apapun. Jadi karena itu diarahkan sama jodohnya. Terus kalau yang aku lihat di sini ada Rada, Soul Flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship, harmony and healing. Pertama yang perlu kamu tahu soal jodohmu, dia sedang menjalani karir, kehidupan yang dia pengen dari dulu gitu. Jadi spirit guide-nya dia atau leluhur penjaganya dia mengarahkan atau bisa dibilang memberikan petunjuk untuk gimana cara menggapainya gitu. Nah di sini aku selalu bilang secara energi level kita harus equal sama si jodoh. Equal tuh bukan hanya soal money, tapi soal secara energi. Jadi di sini disarankan karena si jodohmu mengerjakan segala sesuatu berdasarkan desire, passion, terus dia melakukan hal-hal yang dia bikin dia bahagia lah. Nah ini juga harus kamu lakukan agar sama gitu, sama-sama ngelakuin hal yang bikin kalian bahagia. Nah kalau misalnya sama-sama ngelakuin hal yang bikin kalian berdua bahagia, yang tadinya secara energi tidak ketemu,
nanti energinya akan ketemu. You feel happy, kamu ngerasa happy dengan apa yang kamu lakukan, dia ngerasa happy dengan apa yang dia lakukan. Dan di situ nanti ada sebuah momen di mana kedua belah pihak, leluhur penjaga dari dirimu, leluhur penjaga dari dia bekerja sama gitu untuk bisa mempersatukan. Karena oke, aku sudah melaksanakan tugasku nih gitu kalau kata penjaganya. Nah, jadi kalau yang aku lihat di sini, dari soul flame, temukan kembali apa yang bikin kamu semangat, yang bikin kamu happy di hidup ini, temukan kembali gitu. Lalu yang aku lihat di sini ada keadaan dimana saat bertemu itu momen-momen seperti manifestasi. Kayak contohnya gini, di dalam bayangan kamu atau kamu bikin vision board lah gitu untuk memanifestasikan cara bertemu, dan di situ akan kejadian ya realita gitu. Jadi contoh kamu ngebayangin ketemu sama seseorang, dikenalin sama temen gitu, nanti beneran akan terjadi, akan dibantu karena kamu lemparin itu atau memberitahu ke semesta kalau ini loh yang aku pengen. Nah, di sini pesan dari leluhur penjaga kamu adalah keep dreaming, fokus sama si goal kamu, fokus sama apa yang kamu pengen gitu. Lalu aku bakalan lihat ke energi ya. Si energi jodoh kamu seperti apa. Ini pesan dari leluhur, energi jodoh kamu saat ini kayak gimana. The Tower, The Six of Wands. Banyak hal yang berubah di dalam hidupnya dia, bisa dari perubahan karir, perubahan mental, perubahan lingkungan, perubahan pertemanan, tapi perubahan tersebut membawa keberuntungan. Jadi kalau kamu nanya nih ke leluhur penjaganya dia saat ini, keadaan jodoh seperti apa, dia sedang di fase diberitahu atau diperlihatkan mana yang baik dan mana yang tidak, ditunjukkan lah sama semesta. The Tower ini kayak surprise gitu, kayak keadaan-keadaan yang tadinya tertutup semuanya terbuka, yang tadinya berada di dalam sebuah kotak yang gelap, akhirnya semuanya kotaknya diruntuhkan. Jadi tidak ada boundaries untuk menggapai apapun gitu. Nah, dari energi The Tower sendiri ini juga ngomongin soal epiphany atau surprise moment di mana dia tiba-tiba dikasih sebuah ilham atau dikasih sebuah pesan sama semesta. Dan pesan tersebut memang agak mengguncang dirinya, tapi mau nggak mau dia berubah gitu. Nah, di sini dari energi The Six of Wands, pertemanan baru, lingkungan baru yang supportive, dan ini ngomongin soal achievement. Jadi kalau misalnya kata leluhur penjaga kamu, penjaganya dia, kalau dia tuh lagi di fase meraih sebuah kemenangan karena orang-orang di sekelilingnya sudah difilter, sudah disaring nih sama semesta dan sama spirit guide-nya dia, agar yang dekat sama dia orang-orang yang positif dan sangat bangga ngelihat dia sukses. Lalu di sini ada The King of Wands. Ini menunjukkan kalau yang dia dapat saat ini kedudukan yang sangat bagus. Ini adalah validasi dia ngelakuin segala sesuatu dengan passionate, dengan gairah. Lalu di sini dari energi King of Wands kan duduknya di atas awan. Istilahnya kayak kita duduk di atas awan aja, lagi tenang, damai, dan ngerasa sukses gitu. Cuman di sini ada beberapa momen dia merasa percintaannya kok kurang ya gitu. Jadi ada rasa cemas juga, ada rasa worry juga soal percintaan. Energi si jodoh kamu saat ini seperti itu. Ada sebuah rasa-rasa yang kayak menyesal. Pikiran menyesalnya lebih seperti gini loh, kenapa gak dari dulu ya, kenapa gak aku kayak gini ya gitu. The Five of Cups itu di area abu-abu, dimana yang dia lakukan ada positifnya, yang dia lakukan juga ada negatifnya di dalam percintaan gitu. Nah, energi The Five of Cups sendiri itu nunjukin kalau kadang-kadang dia meratapi kesalahannya dia atau dia sedang merenung soal kesalahannya dia. Tapi dari sini ada Ace of Swords. Nah, si leluhur penjaganya dia selalu ngasih informasi yang sangat baik mengenai jodohnya dia gitu, which is dirimu. Nah, di sini dari Ace of Swords sendiri ini ngomongin soal kemenangan lagi-lagi, tapi dibarengin sama insight, sama clearance, sama sebuah keadaan yang jelas gitu. Jadi diberikan kejelasan banget gitu, karena kalau aku lihat bagi leluhur penjaganya dia ini berhak nih, ini anak berhak untuk mendapatkan kejelasan jalan yang jelas seperti apa. Lalu yang aku lihat di sini, kamu bisa berhubungan sama energi Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Scorpio, Cancer. Cek sama risingnya. Kalau aku ngomongin soal zodiak, ada transformasi, yes, cuman transformasi bukan transformasi yang
seperti kayak makeover gitu. Ini lebih seperti transformasi yang perbedaan lingkungan hidup atau bahkan perbedaan pekerjaan atau bisa dibilang perbedaan lingkungan sekitar lah gitu. Jadi itu ngebentuk atau membentuk mental dia. Jadi bisa lebih kayak mental winner, pemenang gitu. Aku bakal lihat the bottom of the deck. Di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords itu nunjukin kalau balik lagi, kadang-kadang dia suka mengenang masa lalu nih yang dia timbun kemarin di masa lalu sedang mengejar dia saat ini. Jadi kalau ngomongin soal percintaan, ada rasa regret, rasa penyesalan atau rasa kesedihan yang kadang-kadang melanda gitu. Nah, di sini ini yang harus dihadapi. Cuman kalau yang aku lihat untuk luaran atau untuk aspek-aspek lain kehidupan dia fine-fine aja gitu. Cuman memang ngomongin soal emotion atau kecemasan soal percintaan itu ada. So aku bakalan lihat dari Lenormand-nya dulu. Ini pesan leluhur penjaga jodohmu. Ada the key. Ada lilies. Real world. Pertama udah pasti nih ngomongin soal dia menemukan kunci kebahagiaan. Gimana cara dia ngebentuk keluarga, hubungan sama teman-teman. Jadi bikin dia happy. But yang aku lihat di sini ada sebuah journey. Kalau pesannya dari penjaga jodohmu itu buat kamu adalah journey yang harus dilakukan. Contoh, dari kemarin kamu pengen lakuin sesuatu, kamu tahan-tahan gitu karena nggak berani atau nggak ada rasa pede gitu. Coba tumbuhkan percaya diri dan lakukan itu. Dan di situ kayak one step buat ngelakuin perubahan. Jadi kayak ibaratkan kamu kemarin nih nunggu di stasiun kereta. Karena nggak tahu arah tujuan seperti apa dan takut untuk meninggalkan hometown kamu lah gitu. Takut untuk meninggalkan apa yang biasa kamu pegang. Contoh seperti itu. Tapi ini diminta, ini waktunya kamu buat step in, buat waktunya kamu buat maju, masuk ke dalam kereta itu agar membawa kamu ke siklus kehidupan yang baru. Nah dari sini ada long journey. Itu juga menunjukkan kalau jodohmu rumahnya jauh loh, tempat tinggalnya jauh loh, atau ada jarak antara kalian berdua. Jadi sometimes yang dibutuhkan kan perjalanan udah pasti, tapi kadang-kadang juga bukan harafiah gitu. Bentuknya kayak kita menunjukkan ke semesta kita ready buat jalan, kita siap buat melakukan sebuah perjalanan ke depan gitu. Jadi dari kesiapan dan dari perasaan dulu. Kayak semesta bisa melihat, oke, kamu tuh udah cukup dewasa, sudah cukup siap untuk melakukan sudah perjalanan karena sudah punya bekal yang banyak. Nah, itu disiapkan dulu. Lalu dari sini aku ngelihatnya ada happy family. Jadi kalau saran dari leluhur penjagamu, untuk kalian yang punya dinamika sama keluarga, coba diharmoniskan. Lalu di sini ada the key. Ini keberuntungan banyak untuk hubungan ini, cuman kalau aku lihat di sini ada kesuksesan di karir ya, yang harus kamu fokusin dulu. Karena si jodohmu juga lagi fokus ke situ. Yang dia rasakan saat ini di karir lagi puncak-puncaknya, lagi di atas awan nih dia gitu. Jadi dia ngelakuin segala sesuatu yang dia suka dan cukup sukses di situ, dan kamu diminta untuk ngelakuin itu juga. At least you do something that you love gitu. Gak usah mikirin aftermath-nya gimana, gak usah mikirin kayak hasilnya seperti apa. Lakuin aja dulu. So, aku bakalan lihat dari sini ada Island Time Wellness. Kita bakalan lihat pesan leluhur penjaga jodohmu tentang hubungan kalian berdua. Apa yang harus difokuskan. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Yang masih suka gaslight, yang masih suka ada drama-drama percintaan, tolong diturunkan dramanya dan belajar untuk bisa melihat seseorang bukan hanya dari kacamata kita aja, but the truth, tapi kebenaran dari orang tersebut. Jadi kadang-kadang kita tuh terjebak sama ilusi yang kita buat sendiri. Contoh, kita kenal sama seseorang atau kita ngeliat seseorang atau kita berekspektasi kan seseorang harus gini harus gitu, tapi kita tanpa bisa menyadari atau bisa menerima kekurangan dari itu kan sebuah realita ya. Jadi kebaikan dan keburukan itu realitasi orang itu gitu. Belajar untuk terima
sepenuh-penuhnya gitu. Dan di sini kalau dari awal hubungan, kalau yang aku lihat di sini ada stalking moment dulu gitu. Tapi jangan belajar untuk tidak stalking terlalu banyak gitu. Kita boleh cari tahu, tapi jangan too much. Karena ada momennya di mana kalian itu harus terbuka satu sama lain, dan itu seperti kunci untuk menyatukan hubungan. Kalau misalnya kamu udah tahu seluruhnya tentang orang ini tanpa dia terbuka, itu tidak ada koneksinya nantinya. Not today, not dealing hurt, avoiding conversation, call person boundary, still angry. Jadi untuk kalian yang masih marah, masih punya rasa emosi, rasa kecewa, sedih gitu soal seseorang di masa lalu, jangan di-avoid, jangan diabaikan, jangan lari dari situ, hadapin dulu gitu. When you still mad, kamu ngerasa kecewa, hadapin rasa kecewanya dulu, rasain dulu. Jangan sampai kamu mengubur rasa kecewa itu, nantinya saat ketemu orang baru, kekecewaan itu muncul gitu. Padahal bukan salahnya orang baru gitu, orang yang lama. Nah, di sini kenapa kita harus belajar untuk menghadapi yang dari kemarin teriak untuk kamu hadapi gitu loh. Nah, di sini istilahnya menyelesaikan isu-isu tersendiri. Lalu ada step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Nah, di sini juga ada pelajaran untuk kamu bisa menghadapi kekecewaan di masa lalu atau kekecewaan karena dibohongi gitu. Jadi kalau punya trust issue, itu diselesaikan dulu. Yes, kita emang gak boleh 100% percaya nih sama manusia, karena kita harus percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita mencari sisi kebaikan, atau kayak di mindset kita positif lah tentang seseorang atau orang baru yang hadir dalam hidup kita, kita akan lebih banyak menarik hal positif juga. Tapi kalau udah takut duluan, udah ada overthinking duluan, udah ada rasa negatif duluan, udah ada kekecewaan duluan karena masa lalu, di situ yang kamu tarik juga. Jadi kalau masih punya heartbreak, masih punya rasa sakit, masih punya isu-isu tentang perpisahan, coba diselesaikan dulu. Ini yang harus kamu fokusin saat ini. Dan aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Eight of Cups, ada the Empress. Aku selalu bilang gak usah ngejar, gak usah lari, gak usah mencoba mengemis-ngemis cinta. Kamu yang akan ngedapetin itu dengan sangat mudah. Once saat kita bertemu sama orang yang memang untuk kita gak perlu begging untuk hal itu, kita gak perlu meminta untuk hal itu gitu. Jadi hal-hal yang bentuknya seperti perhatian, cinta. Embrace itu keadaan dimana kita menarik energi cinta, energi abundance, energi kemakmuran dan kebahagiaan. Saat dari segi mentalnya kita atau dari segi energinya kita pun siap untuk nerima itu gitu. Nah, dari energi the Empress disarankan kamu di posisi ini dulu. You have everything. Tangannya terbuka untuk menerima segala macam rezeki. Jadi rezeki itu kadang-kadang bukan cuma kayak uang brek datang, terus orang baik brek datang gitu. Enggak, sometimes keadaannya kita dipisahkan atau dilepaskan dari orang yang toxic dalam hidup kita, itu jatuhnya rezeki juga. Jadi kalau dari mindsetnya kita mikirnya, aduh aku dikasih kesialan nih, kamu akan ngerasa sial terus. Tapi kalau kamu dari mindsetnya dirubah kayak gini, oke, ternyata semesta dan Tuhan itu sangat baik ya, menyingkirkan orang-orang yang memang bukan baik untuk diri kita. Kalau dari mindsetnya seperti itu kayak kita nerima rezeki juga. Jadi coba harus dipahamin mana yang kamu ngerasa kurang dalam kehidupan, atau mana yang kamu rasa ada kecewa di situ. Coba dilihat sisi positifnya. Jadi kita ngelihat blessing in disguise dalam sebuah dinamika kehidupan. Dari Eight of Cups sendiri, kalau the outcome, balik lagi ini ada sesuatu yang harus kamu release. Jadi kayak contohnya kamu udah menyusun nih gitu. Ibaratkan kamu menyusun batu bata buat ngebangun rumah. Disusun. Semesta bilang jangan di situ. Gitu. Percaya aja, jangan di situ. Jadi gini, kadang-kadang kita ngerasa oke, apa yang kita
fokuskan, atau misalnya yang kita curahkan emosinya, yang kita luangkan waktunya kayak menyusun batu bata itu, um, kita sayang pasti akan ngelepasin, kan udah tinggi, kan udah mau jadi nih yang aku susun. Tapi kalau yang kamu lihat lagi, kamu mundur sejenak, kamu pasti bisa melihat mana yang tidak baik di tempat itu atau di lingkungan itu gitu. Jadi ini bisa saja meninggalkan situasi yang lama, meninggalkan energi-energi yang membelenggu kamu, negatif-negatifnya. Dan ini juga ngomongin soal perpindahan, bisa shifting secara energi level atau bahkan sefesek, dalam arti perpindahan tempat tinggal, perpindahan lingkungan, pertemanan gitu. Jadi kamu harus bisa paham nih dari diri kamu sendiri, kalau misalnya berkontemplasi mana nih yang harus dilepaskan, itu harus tahu. Dan di sini belajar sabar, tanamkan segala sesuatu dengan baik, nanti pasti akan ada hasilnya yang baik juga. Cuman kalau dari energi Seven of Star, kamu harus mampu punya effort untuk nanam itu dulu. Let's say you want to have an apple, kamu pengen banget punya buah apel lah, kamu pengen makan apel, tanam bibitnya dulu gitu, nanti kamu rawat, tumbuh, dan itu kayak unlimited. Jadi kayak kamu pengen cinta, tanam cinta dulu gitu. So the bottom of the deck ada the Four of Wands di sini. Yang tadi aku bilang, secara energi level harus equal, harus sama, harus misalnya sejajar lah agar melakukan sebuah persatuan gitu. Jadi kalau dia ngelakuin segala sesuatu hal yang bikin dia happy, dia juga di atas awan di karirnya dia, kamu juga harus ngerasain seperti itu. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!